Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami delegasi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia yang ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Sania Miarto Solet selaku pembicara pertama, rekan saya Muhammad Ilham Altas selaku pembicara kedua, dan rekan saya Ridho Ilham selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dalam standing position Kontra. dengan tema keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat 1 undang-undang ini mengamanatkan bahwasanya peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya batas minimal 30% keterwakilan perempuan dilatar belakangi oleh adanya problem stereotip ketidakmampuan perempuan dalam politik serta tidak mampunya berkiprah dalam mewujudkan pembangunan serta mengambil kebijakan-kebijakan negara yang senyatanya telah melekat selama beratus-ratus tahun pada diri wanita sejak masa prakolonial, kolonial hingga kemerdekaan dan reformasi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya hak politik antara calon legislatif laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga tidak perlu adanya ambang batas minimal maupun maksimal, melainkan harus dibebaskan sesuai kualitas calon legislatif dari partai politik masing-masing. Karena kesetaraan berarti menempatkan perempuan dan laki-laki dalam derajat dan kemampuan yang sama, tanpa membiaskan gender dan kelamin sebagai manifestasi perwakilan atas dirinya di parlemen. Di Indonesia, secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan dalam bidang politik yang mendiskriminasi perempuan. Bahkan tingkat partisipasi perempuan khususnya di bidang politik telah dijamin secara yuridis formal dalam konstitusi. Kebijakan untuk meningkatkan peran perempuan tertuang dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang 30% batas minimal. Namun dalam realitanya, pertama, kebijakan ini telah gagal menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam konteks keadilan substansial. Kedua, kebijakan ini tidak tepat sasaran karena problem keterwakilan perempuan bukan terletak pada calon legislatif perempuan yang akan dipilih. Namun, justru warga masyarakat pemilik kedaulatan yang akan memilih dalam kontestasi pemilihan umum. Ketiga, kebijakan ini cenderung membunuh semangat berkompetisi, juga memperkuat kesan ketidakadilan perlakuan sebagai sesama warga negara. Regulasi-regulasi yang telah mengatur pada kenyataannya tidak maksimal mendorong angka keterwakilan perempuan dalam politik. Di tingkat nasional, jumlah kursi perempuan di DPR RI sejak 1999 hingga saat ini jauh dari angka 30%. Bahkan dalam sebuah penelitian tahun 2014 hingga 2019 tentang hasil pemilu menunjukkan bahwa kaum pemilih perempuan sendiri kurang percaya pada kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu, perlu kebijakan lain yang lebih berkeadilan agar perempuan ditempatkan setara dengan laki-laki tanpa menstereotip perempuan butuh dikuatkan karena dianggap lemah. Dapat disimpulkan, kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD adalah kebijakan yang diskriminatif karena menempatkan perempuan sebagai entitas yang lemah dan tidak setara dengan laki-laki. Kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2003 hingga sekarang. Namun, kebijakan ini hanya mampu dilaksanakan pada tahap pencalekan saja dan tidak mampu menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota 30% tidak tepat sasaran dikarenakan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya memerintahkan kepada partai politik peserta pemilu untuk memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR dan DPRD. Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang kami gagas adalah perlu pengaturan pasal khusus tentang pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk kewajiban negara kepada rakyatnya. Pendidikan politik bertujuan untuk mewujudkan negara tanpa diskriminasi dengan membentuk budaya politik setara antara perempuan dan laki-laki sebagai sesama entitas penting di parlemen. Seperti negara Swedia yang membentuk budaya kesetaraan perempuan dan laki-laki dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan publik dan menyiapkan regulasi yang kuat hingga membentuk ombudsman khusus kesetaraan gender. Ini adalah hal yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada para generasi penerus bangsa agar berani turut ambil peran dalam membangun bangsa dan negara sebagai pemilih maupun dipilih dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.